Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan nikmat iman Islam, dan pada kali ini kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Ini adalah suatu nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri. Salawat salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan sampai kepada kita sekalian. Baiklah saudara-saudara, kultum di bulan suci Ramadan 1443 Hijrah ini semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi saudara-saudara sekalian. Ya, memang ada ayat yang sangat populer yang setiap Ramadan itu selalu dibacakan. Apa itu ayatnya? Seperti begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, mari saudara-saudara sekalian, saya tidak akan bermaksud menjelaskan ayat tersebut karena ini para ustadz-ustadz, ulama, kiai yang lain sudah banyak yang menjelaskan berkaitan dengan siam. Akan tetapi saya ingin mencoba menggali keunikan-keunikan dari akhir ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Maka ayat yang berkaitan dengan Ramadan itu di dalam surat Al-Baqarah itu berakhir di ayat 188. Nah, seperti apa? Ada beberapa keunikan. Misalnya di dalam ayat 183 la'allakum tattaqun. Goal daripada ibadah saum ini adalah ingin menciptakan manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa di situ menunjukkan tentang ketakwaan kita itu sama artinya dengan masalah iman. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Demikian juga ketakwaan kita kepada Allah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Maka pada bulan suci Ramadan ini adalah dalam rangka peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini sangat luar biasa. Seorang khatib ketika dia naik mimbar, jika tidak berwasiat tentang takwa, maka itu tidak sah tentang khatibnya itu. Betapa pentingnya wasiat takwa itu harus selalu digelorakan, harus selalu dikemakan. Itu goal yang pertama dari ibadah Ramadan ini. Di dalam ayat berikutnya itu adalah ini yang sangat luar biasa. In kuntum ta'lamun. Apa sih makna in kuntum ta'lamun itu? Jika kamu mengetahui, artinya bahwa bagaimana kita mengetahui itu adalah sebuah proses. Jika sebuah proses berarti bulan suci Ramadan itu adalah sebuah madrasah. Artinya adalah madrasah dalam rangka pencucian kita, pencucian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita itu menjadi bersih, suci dan lain sebagainya. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu kan bulan yang penuh dengan magfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya nanti di akhir 10 ya, dari lilikuran kalau dalam bahasa Sunda itu 21 sampai ke 30-nya itu banyak orang yang beriktikaf, artinya mencari daripada keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada di sini in kuntum ta'lamun, ini adalah sebuah proses, artinya adalah sebuah madrasah. Maka banyak orang di mana-mana itu belajar tentang Al-Qur'an, belajar tentang ilmu agama, belajar apa yang disebut dengan pesantren kilat dan lain sebagainya. Karena apa? Memang Al-Quran diturunkan itu adalah pada bulan suci Ramadan. Al-Quran diturunkan itu adalah dalam rangka mencerdaskan umat manusia ya. Karena itulah manusia harus belajar dan belajar. Maka bulan suci Ramadan penuh dengan berkah, penuh dengan belajar dan sebagainya. Maka di dalam ayat 185 ini luar biasa ini. Ini yang jarang kita pikirkan.
di dalam akhir ayat ini wala'allakum tashkurun, semoga kalian adalah termasuk orang yang bersyukur. Artinya bahwa di dalam hidup kita ini penuh harus perlu kita syukuri. Apapun yang kita dapatkan itu adalah perlu kita syukuri. Nah, di sini karena Al-Quran juga diturunkan di bulan suci Ramadan, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pemisah, dan lain sebagainya. Maka di dalam surat ini yang berkaitan dengan Ramadan ini, Allah memerintahkan kepada kita, syukurilah apa yang kita dapatkan. Jika orang bersyukur terhadap nikmat Allah, bahwa hidup ini adalah nikmat. Jika kita mensyukuri terhadap nikmat Allah, kita mentafakuri terhadap apa yang telah Allah berikan, maka hidup ini tidak ada apa yang disebut dengan goncangan-goncangan kehidupan kita. Tidak ada yang disebut dengan yang disebut iktiraban nas, ada kegelisahan ke dalam diri kita. Maka kita adalah termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, berkaitan dengan yang selanjutnya itu, ini luar biasa. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qaribun. Jadi kalau Allah itu didekati oleh kita, kalau Allah itu dipinta oleh kita, jadi Allah pun juga akan mendekat kepada kita. Kita dekat kepada Allah, Allah akan mendekat. Ketika kita jauh daripada Allah, Allah pun akan menjauh kepada kita. Yang penting di ayat ini adalah menunjukkan yarsudun. Yarsudun itu adalah petunjuk. Yarsudun itu adalah bimbingan. Ini adalah bagaimana Allah membimbing kepada kita, cara kita berdoa, cara kita mendekati kepada Allah, dan lain sebagainya. Maka kalau kita ingin berdoa, maka berdoalah pada bulan suci Ramadan, pada bulan-bulan ini yang penuh dengan keberkahan, dan semua doa permintaan kita itu insya Allah akan kabulkan. Kemudian di ayat yang berikutnya adalah la'allahum yattaqun. Maka sebelum diakhiri ayat yang berkaitan dengan Ramadan ini, dikemukakan lagi goal daripada Ramadan itu adalah takwa. Nah, berikutnya adalah wa antum ta'lamun. Maka di dalam ayat ini wala taqul amwalukum bainakum bil batil. Jadi bukan saja menjelaskan berkaitan ayat-ayat tentang Ramadan, bagaimana tata cara Ramadan, akan tetapi setelah kita bertakbir pada malam Lebaran, setelah kita melakukan ibadah sholat Idul Fitri, maka di situ kita harus membersihkan karena kita kembali kepada kesucian. Maka jangan dikotorilah diri kita, jiwa kita dengan makanan-makanan yang batil. Maka di sini diakhiri ayat yang berkaitan Ramadan itu wala ta'kulu amwalukum bainakum bil batil. Oleh karena itu ayat akhir daripada itu bil ismi, karena itu adalah dosa. Wa antum ta'lamun, kalau kamu tahu itu adalah semuanya dosa, bagaimana kalau kita memakan satu makanan yang haram dan dimakan oleh anak kita, istri kita, cucu kita, dan sebagainya, maka itu luar biasa dosa menjadi menetes kepada anak kita, kepada cucu kita, supaya tidak menjadi dosa tetesan kepada anak dan istri kita. Maka Anda harus mengetahui bahwa itu adalah suatu hal yang diharamkan oleh Allah. Mari kita kembali kepada jalan Allah supaya mendapatkan ketakwaan kita, supaya mendapatkan petunjuk kita dan bersyukur. Tapi kalau kita semuanya mengetahuinya. Demikian, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.